Kami juga dengan sangat berbangga hati menyambut Bapak Chatib Basri, Menteri Keuangan Republik Indonesia 2013 hingga 2014, dan juga Dewan Penasihat FIDA. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Ibu Sati Raswanto, CEO dan co-founder dari FIDA. Kami juga dengan senang hati menyambut kehadiran Bapak Yudhistira, ekonom dan Direktur Center of Law and Economic Studies, dan juga kami sangat senang bisa menyambut Bapak Vince Iswara, CEO dan juga co-founder Dana, sebagai salah satu panelis pada kesempatan pada hari ini. Kami juga senang sekali bisa menyambut selaku moderator sesi diskusi Ibu Hairani Putri, Head of Government Relations FIDA. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Nah, rekan-rekan media, sebelum kita bergerak ke sambutan, presentasi, dan juga diskusi, saya akan berikan informasi singkat mengenai acara kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu, tahun 2022 menjadi tahun akselerasi transformasi digital di Indonesia sesuai roadmap Digital Indonesia. Kondisi ini juga didukung oleh terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah G20 dengan 3 agenda utama di sektor ekonomi digital, yakni pemulihan dan konektivitas pasca COVID-19, literasi digital dan keterampilan digital, serta arus data lintas batas negara yang terpercaya. Nah, dengan tumbuhnya pesatnya transformasi digital di Indonesia, rasa percaya atau trust menjadi hal fundamental yang wajib diberikan oleh para stakeholder, seperti perusahaan teknologi dan pemerintah kepada konsumen. Apalagi isu keamanan digital seperti kebocoran data digital masih menjadi ancaman di tengah akselerasi transformasi digital yang saat ini sedang terjadi. Oleh karena itu, memberikan jaminan atau kepercayaan digital atau digital trust kepada konsumen menjadi hal yang krusial dan mendasar yang harus dilakukan. Nah, dengan mengangkat tema Outlook 2022, tren penggunaan identitas digital dalam mendorong transformasi digital nasional, para narasumber secara fokus sesuai expertise dan authority masing-masing dalam lanskap industri digital dan identitas digital di Indonesia akan lebih membahas secara dalam tren yang terproyeksi di tahun 2022. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke agenda pertama acara kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, saya akan berikan kesempatan pada Bapak Chatib Basri, selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia 2013 hingga 2014, dan juga Dewan Penasihat FIDA, untuk memberikan sambutan singkat. Kepada Bapak Chatib, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Mbak Siska. Yang saya hormati Pak Samuel Abriani Pangarepan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, para panelis, dan juga rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya menyambut baik ide yang disampaikan oleh anak-anak muda yang tergabung di dalam FIDA ini karena berbagai alasan yang saya coba akan sampaikan sedikit di sini, dan saya kira nanti di dalam sesi diskusi oleh para panelis itu akan banyak dibicarakan secara lebih terinci. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah ada satu hal yang menarik kita amati, bahwa pandemi ini mengajarkan kita kepada berbagai macam hal. Ya. Dan salah satu hal penting yang kita pelajari dari kejadian pandemi adalah yang disebut sebagai transformasi digital. Saya menyebut transformasi digital ini sebagai accidental transformation. Mengapa? Karena sebetulnya transformasi digital itu sudah mulai dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Tetapi
praktis kecepatan di dalam transformasi digital tidak terjadi secepat di dalam 2 tahun belakangan. Nah, kita bisa melihat misalnya, kalau saya bicara di dalam perspektif ekonomi, kita belajar bahwa ada recovery atau pemulihan sektor yang berbeda di dalam setiap sektor ekonomi. Ada sektor yang recovery-nya relatif cepat, ada sektor yang recovery-nya relatif lambat atau pemulihannya relatif lambat. Apa yang membedakan pemulihan antar sektor ini? Satu hal yang menarik yang bisa saya sampaikan di sini, Bapak dan Ibu, adalah pertanyaan paling penting, apakah sektor tersebut bisa disubstitusi untuk aktivitasnya dengan digital? Saya memberikan contoh misalnya, sektor-sektor yang aktivitasnya bisa disubstitusi seperti yang kita lakukan pada siang hari ini, dilakukan dengan webinar, dia akan survive dan bisa bertahan. Tetapi sektor yang sifatnya user experience, yang tidak mungkin disubstitusi secara digital, itu pemulihannya relatif lambat. Saya memberikan contoh secara sederhana, misalnya tourism. Orang tidak mungkin mensubstitute sektor tourism dengan digital, karena orang tidak mungkin merasa pergi ke Bali hanya dengan nonton YouTube pergi ke Bali. Atau orang tidak mungkin tinggal di hotel, merasa tinggal di hotel hanya dengan nonton YouTube tinggal di hotel. Tetapi webinar ini kita bisa lakukan persis seperti ketika pandemi sebelum terjadi. Aktivitas kantor kita bisa lakukan. Jadi semua aktivitas yang bisa ditransform kepada digital, itu dia bisa survive dan bertahan dan mampu pulih secara relatif cepat. Mungkin Bapak dan Ibu yang at least generasinya setua saya ini dinosaurus ya, mungkin ingat di tahun 1998 itu awal dari cerita mengenai kuliner malam di Jakarta itu adalah krisis 1998 yang melahirkan yang namanya warung tenda pada waktu itu. Sekarang yang dilakukan orang itu juga mirip, tetapi penjualan makanannya dilakukan melalui digital. Apakah melalui Instagram, apakah melalui Facebook, atau macam-macam. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah di dalam 2 tahun terakhir kebutuhan dari transformasi digital menjadi begitu sangat penting. Dan dia akan sangat menentukan apakah sebuah sektor itu bisa survive secara baik atau tidak, bisa recover secara baik atau tidak. Di dalam kondisi seperti ini, kita bisa melihat bahwa mereka yang mampu melakukan transformasi digital itu mampu berkembang dengan baik. Nah, ketika kita bicara, kita melihat bahwa recovery, bahwa pemulihan dan masa depan ekonomi atau aktivitas sangat tergantung kepada digital, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah infrastruktur penunjangnya? Tentu jawaban pertama itu adalah infrastruktur di dalam digital itu, dalam arti kata Wi-Fi-nya tersedia, internetnya tersedia. Tetapi ada hal juga yang tidak kalah pentingnya, dan tadi Mbak Siska sudah menyebut, itu adalah mengenai trust, mengenai kepercayaan. Bagaimana misalnya di dalam sektor asuransi, orang bisa melakukan sebuah transaksi kalau dia tidak berinteraksi secara fisik. Atau misalnya di dalam sektor keuangan, orang meminjam uang, tetapi pinjamannya dilakukan secara online. Tentu ada kekhawatiran pada tahap awal, terutama untuk orang-orang segenerasi saya. Kalau saya tidak ketemu dengan orangnya langsung, apa iya nanti dikembalikan uangnya? Apakah saya bisa diidentifikasi? Nah, hal seperti ini yang kemudian membuat ada satu kebutuhan yang sangat penting, yaitu mengenai sertifikasi digital. Ya, mengenai trust. Bagaimana kita mengidentifikasi sebuah aktivitas, sebuah transaksi bahwa itu valid, bahwa itu legitimate. Bapak dan Ibu, saya mesti mengatakan bahwa apapun aktivitas digital pada akhirnya membutuhkan sertifikasi, membutuhkan bukti bahwa itu dilakukan oleh orang yang legitimate. Ya, apakah itu transaksi perbankan, apakah itu transaksi di dalam industri asuransi, apakah itu jual beli, apapun pada akhirnya membutuhkan yang namanya sertifikasi digital atau recognition atau ID recognition. Nah,
Ketika kemudian teman-teman muda dari FIDA berdiskusi dengan saya dan menjelaskan mengenai ide mereka, saya menyambut baik ide ini karena saya melihat bahwa ada bagian dari software infrastructure yang memang akan dibutuhkan ke depan. Dan itu adalah sertifikasi digital. Jadi kehadiran FIDA di sini sebetulnya adalah mengisi kekosongan yang terjadi ya di dalam menjaga bahwa aktivitas digital kita itu bisa dilakukan secara nyaman, secara aman, dan bisa berlangsung secara sustainable. Oleh karena itu, saya melihat bahwa apa yang inisiatif yang disampaikan oleh teman-teman FIDA adalah sesuatu yang sangat penting di dalam transformasi digital ke depan. Satu langkah sudah dimulai, dan saya berharap bahwa dengan ini kita akan menuju kepada hal yang lebih baik. Kita misalnya sudah melihat di Eropa mengenai GDPR, ya, mengenai privacy, mengenai keamanan dari data, yang sebetulnya isu itu bisa diselesaikan kalau ada sertifikasi, ada ID recognition. Dan kita sudah mulai, FIDA sudah mulai mencoba melakukan ini, dan saya berharap bahwa ini akan menjadi satu langkah untuk membuat aktivitas digital menjadi lebih mudah, lebih nyaman, dan juga lebih aman. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini dan semoga sukses buat FIDA dan salam sehat untuk rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Hatip Basri atas sambutan yang sudah diberikan. Nah, demikian rekan-rekan media, sesuai tuturan dari Bapak Hatip Basri, bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa memang tahun 2022 akan menjadi tahun di mana akselerasi digital akan terus berlanjut. Dan FIDA siap mendukung transformasi digital di Indonesia dengan menyediakan layanan digital trust seperti sertifikat elektronik dan juga tanda tangan elektronik. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang sangat kami hargai, seperti yang sudah disampaikan di awal acara bahwa kita akan menjalani sesi diskusi. Dan tentunya teman-teman media juga nanti akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada para narasumber kita mengenai topik pembicaraan kita pada hari ini. Oleh karena itu, silakan teman-teman media nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya kolom Q&A yang sudah kami sediakan agar rekan-rekan media semua bisa benar-benar mendalami secara detail nih paparan-paparan dari para narasumber kita mengenai satu topik yang nampaknya memang benar-benar akan menjadi bagian dari keseharian kita di era digital. Terlebih di masa pandemi ya, di mana keberadaan kita secara online langsung meningkat drastis, baik secara personal maupun juga profesional. Tadi Bapak Hatip Basri juga sudah menyebutkan bahwa memang isu seperti privacy, data security, semakin menjadi concern bagi banyak pihak. Dan tentunya ini juga menjadi kekhawatiran dari banyak orang untuk terus melanjutkan eksistensi dan juga aktivasi secara online. Dan kita juga menyadari betapa pentingnya kita bisa memiliki sertifikasi digital, ID recognition, dan digital recognition dalam menjalankan segala hal yang berhubungan dengan transaksi secara online. Nah, inilah sebenarnya yang memicu FIDA sendiri untuk bisa memberikan layanan yang aman, nyaman, mudah, dan sustainable. Silakan nanti langsung ditanyakan secara lebih detail kepada para narasumber. Nah, kita lanjut kepada sesi acara berikutnya, di mana kami akan memberikan kesempatan pada tamu kami, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Samuel Abrijani Panggarapan BSc, untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Samuel, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak MC atas undangannya, atas kesempatannya. Juga terima kasih atas undangannya dari FIDA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Hatip Basri,
Tadi paparannya bagus sekali Pak, terima kasih Pak. Ini juga akan menggairahkan ekosistem kita dalam membangun ekosistem digital di Indonesia. Terima kasih sekali Ibu juga pada yang pertama Ibu Sati Raswanto dan juga Bapak Bima Yustira, juga salah satu narasumber. Jadi Bapak Ibu dan Bapak Ibu para undangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama saya mohon maaf atas nama Pak Menteri, beliau harus ada, tadinya sudah disiapkan presentasinya Pak Menteri, saya harus membawakan karena sebenarnya sudah selesai, cuma ada hal yang perlu dilakukan, jadi tidak bisa hadir, tapi semangat beliau terhadap pengembangan ekosistem, khususnya ekosistem digital ini tetap bersama kita. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, beragam inovasi dalam pelayanan digital seperti sertifikat elektronik telah menjadi salah satu pendorong bagi kemajuan ekosistem digital nasional. Sertifikat elektronik merupakan penanda bukti keabsahan bagi layanan inovasi digital untuk berikutnya dapat digunakan dalam aplikasi dokumen, transaksi, penerbitan identitas digital yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pengguna layanan digital. Hal ini tadi sudah disampaikan juga dengan Pak Khatib Basri. Ini memang sangat dibutuhkan karena kita masuk ke ruang digital itu harus membangun trust. Karena rumus dari ruang digital itu apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca tidak bisa dipercaya sampai sumbernya bisa dipercaya. Termasuk penggunanya. Untuk itu perlu kita sebuah layanan inovasi untuk memastikan eksistensi daripada orang yang bertransaksi dengan kita ataupun orang yang berjualan dengan kita. Ini yang perlu. Ini adalah hadirnya sertifikasi itu untuk itu. Inovasi digital perlu terus didorong meningkatkan besarnya potensi ekonomi digital Indonesia dengan jumlah pengguna saat ini sudah mencapai 202,6 juta. Dan ini ada peningkatan yang sangat tajam. Di tahun lalu ada 21 juta pengguna baru. Artinya masyarakat juga sudah merasakan bahwa pentingnya juga dapat memanfaatkan ruang digital. Padahal kita sedang memasuki masa-masa pandemi. Makanya kalau kita lihat report itu pada saat semua mengalami penurunan, tapi yang namanya telekomunikasi ataupun internet ini mengalami peningkatan karena memang sudah menjadi bagian daripada kebutuhan masyarakat. Besarnya potensi sektor digital nasional termanifestasikan dengan pertumbuhan positif evaluasi ekonomi digital Indonesia. Kalau kita lihat tahun 2021 itu sudah mencapai 70 miliar dolar US dollar. Nah ini juga diharapkan tetap bertumbuh dan diprediksikan di tahun 2025 bisa mencapai 146 miliar US dollar. Dan harapannya di tahun 2030 bisa menembus angka 315. Ini sesuai dengan kajian daripada masih Google dan Pinenco ya. Nah kalau kita bicara tentang sertifikat elektronik, memiliki apa sih sebenarnya gunanya? Ya, memiliki fungsi yang penting dalam mendukung aktivitas digital melalui beragam jenis layanan. Tadi sudah disebutkan tantangan digital itu adalah salah satunya. Tapi segel elektronik ini memastikan dokumen ini adalah sah atau tidak pernah terjadikan temper atau perubahan. Belum lagi identitas. Di segelnya juga ada penanda waktu juga. Apakah kapan yang namanya sebuah perjanjian itu dilakukan atau transaksi itu. Jadi kita bisa menggunakan sebagai penanda waktu. Bisa juga untuk mengirim elektronik tercatat. Jadi kalau email itu biasa, dan kalau email yang tersertifikasi itu emailnya tercatat dan punya kekuatan itu lebih karena bisa dipastikan bahwa yang mengirim siapa dan yang menerima siapa. Dan yang terakhir adalah untuk mengautentisasi website. Nah, ini harapannya layanan ini bisa dikembangkan. Memang saat ini masih ada 2 ya sertifikat dan layanan digital. Tapi harapannya ke depan ke-6 layanan ini bisa dikembangkan oleh para pelaku PSRI. Itu harapan dari Kominfo. Karena kalau tidak khususnya untuk autentikasi website ini kita masih menggunakan semua layanan dari luar. Ini saya ingin mendorong juga supaya nanti layanan tentang web trust ini atau aplikasi website ini bisa dilaksanakan oleh para PSRI. Nah, kalau dalam ekosistem penyelenggara sertifikat elektronik nasional seperti diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun
yang sekarang ini sedang akan ada perubahan untuk menyesuaikan dengan PP 71-nya, ini mengatur bahwa sistemnya itu satu root ya. Root-nya ada satu single root, di mana root-nya ini saat ini dilaksanakan oleh Kominfo. Nah, semenjak kami pun sebagai pengoperasi atau penanggung jawab terhadap root ini, kami pun diaudit ya. Kami diaudit juga, sama seperti juga teman-teman, kita diaudit dan kita sudah diaudit semenjak tahun 2018, dan itu, seperti kita ketahui tiap 2 tahun itu harus dilakukan auditing untuk memastikan tetap comply terhadap peraturan-peraturan atau standar-standar yang ada. Nah, di bawah itu ada di bawah tadi root atau induk PSRI, terdapat PSRI instansi, ya kita bagi 2 kalau di Indonesia, ada PSRI yang menangani pemerintahan dan juga untuk layanan dari private sector. Nah, untuk pemerintahan ini dilayani oleh 2 institusi, yaitu BSSN dan BRIN. Nah, mereka pun sekarang dalam proses untuk berinduk, sedang dilakukan prosesnya. Nah, dari 6 para pelaku yang melayani private sector itu sudah ada 4 yang sudah berinduk ya, sisa 2 sedang dalam proses finalisasi, yaitu ada 2 yang sedang proses, diharapkan juga selesai dalam waktu-waktu dekat. Jadi semua PSRI ke-6 yang melayani sektor private ini juga sudah berinduk kepada sistem root CA kita. Nah, kalau kita lihat dari peran identitas digital di berbagai negara, kan kita ada salah satu fungsi daripada sertifikat ini adalah identitas digital. Kalau kita lihat di beberapa negara, berangkat dari kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, identitas digital menjadi sebuah keniscayaan yang patut untuk direalisasikan. Menurut International Telecommunication Union, sebuah digital identity adalah representasi digital dari sesuatu entitas sehingga entitas tersebut dapat dibedakan di dalam suatu konteks digital. Identitas digital tersebut dapat digunakan dalam berbagai transaksi seperti halnya melakukan pembelian barang secara online atau membuka akun bank ataupun membuka akun yang lainnya. Ini diharapkan bisa mengarah kepada digunakan ke arah sana. Kenapa bagi Indonesia ini sangat penting? Kedepannya memang setiap orang yang beraktivitas di ruang digital itu bisa teridentifikasi. Nah, untuk itu makanya saat ini sedang diupayakan juga pembahasan RUU PDP-nya, pelindungannya. Kalau kita sudah menyatakan diri kita di ruang digital, bagaimana perlindungannya? Bagaimana memastikan bahwa pemanfaatan data-data pribadi tadi itu sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini salah satunya bagaimana supaya namanya digital identity kita di ruang digital tidak salah gunakan. Ini juga solusi-solusi yang bisa kita tawarkan. Kita tidak perlu memberikan data-data pribadi kita secara menyeluruh. Kita bisa saja memberikan identitas digital kita dari salah satu penyelenggara, dan mereka lah yang melakukan verifikasi bahwa benar ini adalah ID digitalnya Pak Semi, saya. Jadi tidak perlu saya tiap kali masuk ke ruang digital tuh mengisi data pribadi saya. Karena kalau ada kebocoran juga akan merugikan kita semua, terutama saya sebagai pemilik data pribadi. Nah, ada pun beberapa manfaat dari hadirnya digital identity bagi tata kelola sebuah negara ini. Menjadi enabler untuk inklusivitas karena masyarakat dapat mengakses layanan sosial, kesehatan, dan keuangan, melakukan pemungutan suara, nanti ke depannya, serta memiliki peluang ekonomi baru dengan kemampuan mobilitas yang lebih tinggi seperti saat pandemi saat ini. Nah, kalau di India sendiri, digital identity digunakan untuk menjadi enabler inklusivitas di masa pandemi 2019 ini, di mana bantuan dan tunjangan sosial itu diberikan berdasarkan digital identity ini. Nah, Indonesia menuju ke sana dan diharapkan ini bisa menjadi terobosan kalau kita bisa menggunakan digital identity, karena banyak kemudahan juga yang kita bisa rasakan. Ya, jadi tadi selain dari kita bisa tahu siapa yang kita akan bantu,
Nanti di pelayanan pemerintahan pun ke depannya kita akan meminta digital ID sebelum kita memberikan layanan. Karena kan kita nggak tahu di pemerintahan, tidak tahu siapa kita akan dengan siapa kita berhubungan ini. Siapa yang meminta, apakah benar orang ini, orang tersebut. Ini perlu sebuah terobosan inovasi yang kita bisa segerakan supaya kita juga bisa memanfaatkan. Nah, salah satunya dengan PSR ini, walaupun sebenarnya kalau kita bilang pakai CA ini terlalu tinggi. Apakah perlu kita mengeluarkan yang lainnya? Ini perlu pembahasan lebih mendalam dengan ekosistem. Kami sedang melakukan kajian. Memang kalau kita bilang menggunakan teknologi PKI ini, Public Key Infrastructure, memang suatu level yang paling tinggi. Apakah kita bisa menurunkan? Apa kita memang bertahan di sini? Ini yang sedang kami lakukan kajiannya, dan kita harapkan ada masukan juga dari para stakeholder. Hal lainnya itu kalau kita adanya digital ID ini pasti penghematan melalui interoperabilitas nanti ya. Jadi kita nggak usah setiap orang itu punya lebih dari satu aja, satu ID tapi bisa diinteroperabilitaskan. Dia terdaftar di salah satu SRE dan dia bisa digunakan di semua platform. Nah, itu yang kita akan bangun juga dengan adanya Root CA tadi, kita akan menciptakan interoperabilitas. Jadi setiap sertifikat atau ID yang dikeluarkan oleh PSRE dikenali oleh PSRE lain maupun juga platform lain yang menggunakan PSRE yang berbeda. Kalau kita lihat dengan adanya interoperabilitas ini akan menghemat banyak sekali. Di Amerika saja, menurut kajiannya McKinsey di tahun 2019 itu bisa menghemat 130 miliar US dollar karena ada yang tadi tidak semua orang membuat ID baru sekali aja, tapi yang mengeluarkan ID ini sudah tersertifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Ini bisa nantinya bisa buat bayar pajak ataupun hal-hal yang lain. Yang ini manfaat daripada digital ID. Nah, kita juga dalam menyiapkan ini kita juga ingin comply dengan IDAS ya. Jadi kita juga dalam melakukan kajian nanti apakah kita tetap menggunakan berbasis Indonesia berbasis PKI atau kita bisa menggunakan identitas yang lainnya, teknologi yang lainnya. Atau kita akan mengacu pada IDAS. Nah, hal lainnya perlunya adanya digital identitas ini adalah supaya kita menurunkan penipuan-penipuan yang marak di ruang digital, supaya tidak lagi orang bisa menggunakan ID kita untuk mendapatkan atau untuk aktivitas yang ilegal. Jadi saya rasa ini penting, nanti kita juga akan bicarakan dengan teman-teman di ekosistem. Selanjutnya adalah terkait kalau kita lihat di negara lain, di Malaysia, Australia juga sama, mereka sudah mendorong hal ini dan saya rasa Indonesia tidak tertinggal untuk terkait tentang digital identitas ini. Selanjutnya, apa harapan atau dukungan Kominfo terhadap pengembangan identitas digital Indonesia? Nah, untuk mendukung terrealisasinya manfaat identitas digital di Indonesia, Kementerian Kominfo bersama kementerian dan lembaga lain terus berperan aktif di dalam komponen sistem identitas digital dan tata kelola transaksi elektronik nasional yang terdiri dari atas 6 lapisan. Nah, ini yang kita sedang dorong, ada 6 lapisan yang penting kita perhatikan. Pertama, lapisan infrastrukturnya, bagaimana jaringan infrastrukturnya. Karena kalau kita bicara masuk ruang digital, kebutuhan utamanya adalah infrastruktur digitalnya. Lapisan berikutnya adalah tentang pembuktian identitas tadi, identitas proofing tadi yang tentang ID ini. Bagaimana kita bisa mengakses namanya Dukcapil untuk melakukan verifikasi. Berikutnya adalah layer berikutnya autentikasi data. Ini juga penting bahwa supaya yang memberikan yang mengakses dan memberikan layanan ini semuanya dalam tata kelola yang kita setting. Jadi kita harus tetap menjaga bahwa data ini benar-benar otentik ya yang kita dapatkan.
Yang berikutnya yang kita sedang dorong adalah lapisan terkait less paper ya. Paperless ini pertama kita akan masuk ke less paper, jadi kita akan mengupayakan penggunaan dokumen digital. Itu kita akan mempromosikan atau mengkampanyekan pemanfaatan pandangan elektronik supaya tidak perlu lagi kita menggunakan kertas untuk mencetak sebuah dokumen. Juga hal yang lain adalah dengan adanya digital identity tadi, kita bisa membangun yang namanya cashless society. Ini harapannya kita bisa kita berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan juga OJK untuk mewujudkan hal ini. Nah, yang terakhir adalah terkait otoritas data. Ini adalah terkait pemberian atau persetujuan akses data oleh pemilik data kepada pihak ketiga di bawah sebenarnya ini diatur dalam SPBE ya. Kita di SPBE itu ada yang namanya wali data. Wali data ini dia yang mengelola data dan memberikan akses kepada pihak-pihak lain yang memang berkepentingan. Nah, kedepannya Kementerian Kominfo akan terus melakukan langkah-langkah penyiapan kerangka regulasi yang berkaitan dengan pertumbuhan identitas digital Indonesia, membangun ekosistem digital berbasis digital trust, dan juga melakukan penguatan SDM digital di dalam negeri, meliputi literasi digital bagi masyarakat, dan juga digital talent untuk menyiapkan SDM kita, supaya SDM kita juga bisa mengadopsi teknologi-teknologi baru, seperti blockchain, dan lain sebagainya. Hal yang lain yang ingin kami share juga di sini terkait transformasi digital dan presidensi G20. Jadi kalau kita lihat, Indonesia saat ini terpilih menjadi presidensi untuk G20, dan kita lihat bahwa perkembangan berbagai inovasi termasuk digital identitas selaras dengan apa yang dibicarakan di G20. Nah, ini kita ingin juga menyelarakan, dan peta jalan digital Kominfo juga mensyaratkan bahwa kita perlu yang namanya segera mewujudkan digital identity. Nah, di dalam peta jalan tersebut terdapat 4 sektor strategi, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Ini yang kita dorong. Kenapa dalam peta transformasi digital Kominfo kita fokus kepada 4 pilar ini. Pertama, infrastrukturnya, bagaimana nanti menyiapkan sistem pemerintahan berbasis digital, ekonomi, bagaimana mendukung pertumbuhan ekonomi digital, dan bagaimana menyiapkan masyarakat kita masuk ke era baru, era digital. Itu kira-kira yang ada hal lain, dan nanti ini juga hal yang tadi saya sampaikan, ini menjadi topik juga di G20. Maka kita perlu siapkan diri kita, dan kita juga menjadi bagian, karena di G20 sendiri sudah membuat satu forum baru, yaitu Digital Economy Working Group. Ini kita ditingkatkan, tadinya hanya forum, ya sekarang jadi working group ya. Tadinya forum jadi working group. Dan salah satunya lagi yaitu membahas tentang digital identity. Itu kira-kira yang bisa saya share. Mungkin saya akan stay untuk beberapa saat untuk kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Kominfo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Samuel atas sambutan yang diberikan, dan juga untuk presentasinya yang sangat komprehensif, memberikan gambaran mengenai lanskap ekosistem digital Indonesia di tahun 2022, dan bagaimana Indonesia telah mendapatkan manfaat dari gelaran presidensi G20 atau G20 bagi perkembangan industri digital di Indonesia. Dan terima kasih juga Bapak Samuel sudah memberitahukan pada kita semua rencana pemerintah terkait peta digital Indonesia 2021-2024 yang tentunya dibantu dengan kehadiran PSRI di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Samuel sekali lagi untuk waktu dan juga knowledge yang diberikan kepada kita semua. Nah, menurut info yang saya dapatkan bahwa Bapak Samuel dan juga Bapak Hatip Basri memiliki agenda lain setelah ini yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, sebelum Bapak Samuel dan Bapak Hatip Basri meninggalkan acara kita, mari terlebih dahulu kita abadikan kebersamaan kita di event kali ini. Untuk itu, saya persilahkan kepada segenap narasumber, Bapak Samuel, tentunya juga Bapak Hatip Basri,
dan juga narasumber kami segenap sesi panel, Ibu Sati, Bapak Bima, dan juga Bapak Vince, dan juga moderator, Ibu Hairani Putri, untuk bisa menyalakan kameranya untuk bergabung dalam sesi foto bersama. Kita persilakan juga teman-teman media agar bisa bersiap-siap untuk mengambil foto para narasumber, sosok-sosok hebat yang hari ini berkumpul khusus untuk kita semua dalam acara webinar kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Samuel. Saya yakin banyak sekali teman-teman media tentunya yang sebenarnya semakin terbukakan cakrawalanya ya mengenai lanskap dunia digital, khususnya bagi kita semua untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat digital yang nantinya akan menjadi bagian dari kehidupan modern. Tapi sekarang saya persilahkan dulu bagi para narasumber untuk bisa menyalakan kameranya. Jadi kita bisa mengabadikan kebersamaan kita bersama dengan Bapak Samuel dan juga Bapak Hatip Basri yang sayangnya memiliki kesibukan yang lain, jadi tidak bisa mengikuti acara hingga akhir. Namun tentunya kami sangat hargai sekali kesediaannya untuk bergabung dalam acara hari ini, untuk memberikan sambutan dan bahkan juga presentasi yang sangat informatif dan komprehensif. Kita masih tunggu sejenak ya kehadiran para narasumber untuk bisa bergabung. Saya lihat ada beberapa teman media juga ada yang sudah memanfaatkan sesi Q&A, kolom Q&A yang kami sediakan. Nanti akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaannya ya di akhir sesi diskusi. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media yang berkenan untuk meluangkan waktunya di tengah segala kesibukannya juga untuk menjadi bagian dari webinar kali ini yang tentunya topiknya adalah sesuatu yang harus sekali kita ketahui secara mendalam nih untuk bisa menjadi bagian dari transformasi digital yang tadi Pak Samuel sudah jelaskan kepada kita semua bahwa memang perlu dilakukan pembenahan dalam infrastruktur, pemerintahan, ekosistem dan juga masyarakat. Baik, sekarang kita akan mulai sesi fotonya. Kami persilakan untuk bisa mengambil foto bersama-sama dengan para narasumber. Para narasumber kami persilakan untuk mengambil posisi dan pose terbaiknya. Mari kita abadikan bersama-sama. Dalam hitungan saya, 3, 2, 1. Iya, foto bersama sudah diambil. Sekarang boleh satu kali lagi ya Bapak Ibu ya. Kayaknya sayang kalau hanya satu foto saja diambil nih. Kebersamaan kita sangat langka dan berharga, oleh karena itu mari kita pasang sekali lagi pose terbaik kita, menggambarkan rasa optimis kita semua ya, akan hadirnya transformasi digital di Indonesia. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya akan hitung mundur, 3, 2, 1. Iya, baik, sudah diambil fotonya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Samuel dan Bapak Hatip Basri. Terima kasih. Ucapkan sukses Samuel, selalu. Terima kasih, izin pamit. Ya. Terima kasih banyak Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya menjalankan tugas kembali, semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan, dan tentunya sehat selalu ya Pak. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Hatip Basri dan juga Bapak Samuel sekali lagi. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, acara ini kami lanjutkan dengan sesi diskusi dan juga tentunya paparan yang tak kalah seru. Untuk itu sekarang adalah saatnya bagi saya untuk menyerahkan panggung acara kepada moderator diskusi kita, Hairani Putri, Head of Government Relations dari FIDA. Kepada Mbak Putri, saya persilahkan. Thank you Mbak Siska. Suaraku kedengeran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mbak Siska atas pengantarnya. Perkenalkan sebelumnya, saya Hairani Putri, selaku Head of Government Relations dari BIDA. Di sini akan membantu jalannya diskusi selama 45 menit ke depan. Dalam diskusi panel hari ini, kita akan membahas secara mendalam pentingnya trust dalam interaksi dunia digital, dan bagaimana kita dapat bersama-sama membangun ekosistem digital trust tersebut. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital yang terus meningkat, pastinya kepercayaan pengguna dalam berinteraksi dan melakukan transaksi secara digital menjadi hal yang sangat fundamental. Digital trust sebagai dasar bagi masyarakat untuk menggunakan teknologi dan membangun kepercayaan terhadap industri digital diyakini akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi digital di tahun 2022.
Digital trust tidak mungkin tercapai tanpa adanya pengelolaan identitas digital dengan baik. Bersama dengan narasumber yang hadir pada hari ini, kita akan mengkaji dari berbagai macam perspektif, mulai dari pelaku industri, ada akademisi, dan digital trust provider. Kira-kira apa aja hal yang menjadi perhatian masing-masing stakeholder dalam pengelolaan keamanan dan kerahasiaan data di ekosistem digital? Untuk memulai diskusi kali ini, nggak afdol kalau saya nggak akan memperkenalkan 3 narasumber terlebih dahulu. Di sini ada Mbak Sati Raswanto selaku CEO dan co-founder dari Bida. Bida adalah sebuah perusahaan penyedia identitas digital yang aman, mudah, dan juga memberikan kepastian hukum. Tidak hanya menjabat sebagai CEO dan co-founder Bida, Mbak Sati saat ini juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal 4 dan Head of Personal Data Protection Task Force di Asosiasi Fintech Indonesia atau OFTEC. Dan sebelumnya juga Mbak Sati memimpin dan meluncurkan Endeavor Indonesia, sebuah organisasi yang menghadirkan jaringan global bagi high impact entrepreneurs, serta karir lainnya di World Bank sebagai konsultan, dan juga terakhir menjadi staf khusus kepala BKPM. Yang kedua, di sini ada Mas Bima, selaku ekonom dan Direktur Center of Law and Economic Studies. Mas Bima menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, dan meraih gelar Master in Finance dari Universitas Bradford, Inggris. Sebagai ekonom dan peneliti, beberapa hasil kajiannya berhasil menjadi referensi kebijakan publik pemerintah maupun rekomendasi kajian di level internasional. Mas Bima juga aktif menjadi narasumber bagi sejumlah media massa dan luar negeri dan dalam negeri, dan juga menanggapi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Saat ini beliau aktif sebagai Direktur di Center of Economic and Law Studies, sebuah think tank yang berfokus pada kajian ekonomi dan hukum. Narasumber ketiga di sini ada Mas Vincent Iswara atau Mas Vince, selaku CEO dan co-founder dari Dana. Jadi setelah menempuh pendidikan MBA Strategic Management dari Waseda University, Mas Vince pada tahun 2018 lalu mendirikan dan menjabat sebagai CEO dan co-founder dari Dana. Dana adalah sebuah perusahaan teknologi yang bergerak dalam produk uang elektronik. Dan sebelumnya, Mas Vince juga menjadi pendiri sebagai beberapa perusahaan rintisan teknologi seperti Indomoc, ada Cloud Pointstar, ada Polaris 3D, Polaris Tech Center, dan juga aktif sebagai investor di berbagai perusahaan rintisan teknologi. Panjang ya profilnya. Oke, sebelumnya saya akan ngasih informasi sedikit mengenai Q&A sebelum mulai diskusi. Akan mengingatkan bagi rekan-rekan media dan peserta yang ingin bertanya, mohon submit pertanyaannya di Zoom Q&A dengan format nama, asal institusi, isi pertanyaan, dan ditujukan kepada narasumber yang mana. Pertanyaan yang masuk akan kami bacakan pada sesi Q&A nanti. Sebagai pengantar diskusi kita, akan ada 2 presentasi yang diawali oleh Mbak Sati dengan tema Trusted Digital Identity dan dilanjutkan sama Mas Bima ya dengan tema Outlook Ekonomi Digital dan Digital Signature pada tahun 2022. Untuk Mbak Sati, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Putri. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan kepada Mas Bima dan Mas Vincent, nggak biasa manggil Vincent pakai Mas, nggak apa ya hari ini. Dan terima kasih juga tadi untuk Pak Semi dan teman-teman Kominfo, dan tentunya terima kasih juga ke Pak Hatip Basri yang sudah hadir hari ini. Dan saya juga mau menyapa selamat siang kepada teman-teman dari industri, para undangan, rekan-rekan media yang hari ini sudah hadir. Terima kasih karena sudah menyempatkan untuk hadir ke acara Tidak Outlook siang ini. Mungkin nanti saya minta tolong sama panitia untuk bisa membantu nyorot ya. Dan mohon izin untuk memberikan paparan singkat ke Mas Vince dan Mas Bima. Sesuai topik kita hari ini adalah Digital Identity for Indonesia's Digital Transformation. Mungkin kalau boleh next ya. Tadi udah banyak dibahas juga. Boleh next? Terima kasih. Mungkin tadi udah beberapa kali dibahas juga Pak Semi, juga Pak Hatip tadi udah sempat mengatakan digital identity itu apa sih. Jadi mungkin ini beberapa slide ke depan mungkin untuk mendalami lebih lagi gitu sebetulnya digital identity itu apa. Jadi identitas digital itu adalah berbagai informasi online atau catatan digital tentang seorang individu, suatu lembaga maupun perangkat elektronik. Jadi kalau tadi Pak Semi nyebutnya entitas, tapi entitas itu sebetulnya bisa individu, bisa lembaga, bisa perangkat elektronik.
Kemudian informasi atau catatan digital ini tuh bentuknya bisa macam-macam. Bisa informasi pribadi seperti tanggal lahir, nomor paspor, riwayat medis, dan lain-lain di platform e-commerce misalnya, dan lain-lain. Nah, seluruh catatan online ini baik secara sendiri-sendiri maupun kumulatif tuh membentuk suatu identitas digital. Boleh next? Suatu digital identity itu bisa trusted dan lebih kuat apabila identitas tersebut bisa dibandingkan dengan identitas yang sudah dikeluarkan oleh lembaga yang memang berwenang seperti KTP, SIM, paspor. Kemudian langkah keduanya, atribut ini harus sudah diverifikasi dan dicek otentisitasnya pada saat dia masuk ke dalam ranah digital, bahwa memang jelas atribut ini milik orang atau lembaga tersebut. Jadi barulah digital identity ini disebut trusted. Nanti mungkin di diskusi kita bisa lebih lanjut membahas sebetulnya proses pembuktian seperti apa sih yang membuat ini menjadi lebih aman ke depannya. Dan benar-benar menjadikan digital identity trusted dan bisa dipakai. Tadi Pak Hatip sempat menyampaikan bahwa digital trust itu adalah satu fondasi gitu untuk bisa membangun ekosistem digital yang sustainable. Dan mungkin itulah topik diskusi kita hari ini. Kemudian next. Nah, ini tadi juga sudah sempat disebutkan atau disentuh oleh Pak Semi gitu. Kenapa sih konsep trusted digital identity ini penting gitu, dan apa urgensinya? Di sini ada beberapa poin, ada 4 poin, sebetulnya bisa lebih banyak. Tapi pada intinya sih saat ini kita sudah tahu bahwa pandemi ini banyak mengubah pola dan gaya hidup masyarakat. Tadi Pak Hatip menyebutkan bahwa sektor manakah yang bisa recover lebih cepat itu sangat tergantung dari apakah sektor tersebut bisa pergi ke ranah digital atau kita nyebutnya lebih low touch experience-nya. Peningkatan aktivitas pada platform digital pun lebih lekat dengan penggunaan data pribadi gitu yang biasanya diberikan untuk verifikasi pada saat kita akan melakukan transaksi di ranah digital tersebut. Di saat yang sama, data pribadi ini adalah salah satu pintu yang sebenarnya banyak atau paling mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan kejahatan siber. Jadi pentingnya digital identity ini adalah gimana caranya data pribadi tersebut bisa terlindung dengan aman, kita bisa bertransaksi dengan aman, dan bisa mengurangi atau mengantisipasi kejahatan siber tersebut, dan disitulah platform-platform digital identity seperti VIDA masuk. Karena memiliki digital identity itu sebetulnya adalah dua sisi mata uang gitu. Di satu sisi memungkinkan untuk kita bisa bertransaksi dan berinteraksi secara online dengan aman dan nyaman, tapi di sisi lain, karena ada di dunia maya, kita juga rentan terhadap berbagai potensi peretasan, penipuan, maupun pencurian data. Boleh next? Mungkin kalau boleh dikenalkan sedikit mengenai VIDA, tadi sudah disebutkan juga oleh Mbak Putri dan Mbak Siska, kami adalah Trusted Digital Identity Network. Jadi, yang kami lakukan adalah menyediakan identitas digital dan autentikasi multifaktor yang aman dan nyaman, serta seperti tadi Pak Semi katakan, tanda tangan elektronik yang berkekuatan hukum. Jadi kami melakukan sertifikasi suatu transaksi elektronik bahwa itu memang valid atau ada legitimasi. Dan sebagai penyelenggara sertifikat elektronik atau certification authority, kami memang berinduk di bawah Kementerian Kominfo, meskipun kami juga bermitra dengan berbagai stakeholder lokal dan internasional, termasuk regulator industri yang terkait. Kemudian kalau secara singkat, sejarah kami mungkin ini sebagai informasi saja, boleh ke slide berikutnya. Ya, sebagai penyedia digital trust, kami di VIDA percaya bahwa memang kami harus selalu berinovasi dan mengembangkan teknologi keamanan yang antisipatif gitu bagi para pengguna. Selain melakukan berbagai pengembangan sistem keamanan dan sistem informasi dengan prinsip keamanan tertinggi, tentunya sejak berdiri di tahun 2018, kami terus meningkatkan proses akreditasi dan sertifikasi kami di dalam maupun secara global. Jadi menurut kami yang penting itu bukan hanya mengembangkan suatu infrastruktur yang kuat dan mengikuti standar-standar internasional, tapi infrastruktur yang dimiliki tersebut perlu juga dilakukan audit oleh pihak ketiga yang terpercaya dan netral. Kemudian sebagai penyelenggara sertifikat elektronik Indonesia pertama yang terakreditasi di WebTrust, yaitu salah satu audit keamanan informasi tertinggi global, kami juga sudah menjadi digital trust provider dari dua platform global, yaitu Adobe Sign dan DocuSign. Tadi Pak Semi sempat menyebutkan bahwa interoperabilitas itu sangat penting pada saat kita mau membangun suatu digital identity network. Nah, kalau misalnya kita ngomong network kan berarti satu harus bisa berbicara dengan yang lainnya, dan di sini standar-standar dan interoperabilitas itu menjadi salah satu hal yang sangat penting.
Di sini tanda tangan elektronik FIDA juga sudah dikenali di 40 negara karena interoperabilitas tersebut buat kami adalah salah satu komitmen yang penting. Boleh next? Nah, selain interoperabilitas, sebetulnya keamanan, security itu hanya salah satu pilar gitu ya dari trusted digital identity yang baik. Sebetulnya selain dari itu, digital identity itu perlu bisa memenuhi berbagai kebutuhan di industri-industri yang berbeda. Jadi kalau teman-teman sini lihat di bagian kiri slide, itu ada beberapa penggunaan digital identity di sektor-sektor yang berbeda-beda, yang tentunya membutuhkan tingkat keamanan dan user experience yang sedikit berbeda. Jadi misalnya di ride hailing, mungkin penggunaannya adalah bagaimana suatu mitra pengemudi itu bisa mendaftar menjadi mitra. Gimana caranya mereka bisa diverifikasi dengan cepat secara online tanpa perlu pergi ke driver center secara fisik, bagaimana mereka bisa melakukan penandatanganan dokumen kemitraan, dan bagaimana verifikasi tersebut bisa dilakukan secara akurat, sehingga baik platform ride hailing maupun pengguna layanan itu bisa merasa nyaman dan aman karena mitra mereka sudah melalui proses verifikasi dan autentikasi yang cukup robust. Atau misalnya contoh lain di peer-to-peer gitu misalnya, Trusted Digital Identity platform kami sudah membantu proses verifikasi user, baik peminjam dari sisi peminjam maupun pemberi pinjaman. Tadi Pak Hatip sempat menyebutkan bagaimana kalau misalnya kita tidak bertemu fisik dengan dengan orang yang akan melakukan transaksi dengan kita, bagaimana sih rasa percaya itu bisa dibentuk gitu. Dan Trusted Digital Identity ini dengan verifikasi yang langsung misalnya ke database Dukcapil itu bisa membantu proses verifikasi dan rasa aman ini dengan lebih cepat. Kemudian next, ini adalah salah satu contoh flow pada saat suatu user ingin melakukan verifikasi identitas secara online di platform FIDA dan mitra-mitranya FIDA gitu. Jadi di langkah pertama itu adalah memasukkan informasi mengenai data-data pengguna tersebut tergantung dari data yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua yang ada foto itu tahap kedua itu kita menyebutnya liveness detection. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa orang yang sedang melakukan pendaftaran itu memang orang yang sebenarnya itu berada di depan perangkat orang tersebut, bukan foto orang tersebut, bukan video orang tersebut ataupun orang lain yang mungkin foto di identitasnya sudah digantikan. Kemudian langkah ketiganya memang ada verifikasi data dan wajah tersebut langsung ke database authoritative source, dalam hal ini misalnya Dukcapil. Kemudian dilakukan pengeluaran sertifikat elektronik yang isinya adalah identitas orang tersebut. Dan proses ini berlangsungnya di bawah 60 detik, jadi memang cukup cepat juga. Dan proses kalau misalnya ada dokumen yang perlu ditandatangani, maka prosesnya tersebut dilakukan setelah proses verifikasi selesai dilakukan dan orang itu sudah terbukti memang orang tersebut. Kalau di FIDA kami menyebutnya sebuah digital identity yang baik itu membutuhkan speed, scale, dan secure. Jadi speed itu artinya memang digunakan bisa UX UI-nya bisa sangat cepat. Yang kedua bisa digunakan oleh banyak sekali orang karena apabila menggunakan platform-platform besar tentunya penggunaannya adalah jutaan dan bukan hanya 1, 10, 100 ribuan tapi ada jutaan. Kemudian secure tentunya untuk menjamin data pribadi bisa dilindungi, menjamin bahwa memang proses penerbitan sertifikat yang berisi identitas orang tersebut dan cara penyimpanannya itu aman sehingga tidak bisa diretas dengan mudah. Mungkin ini slide terakhir ya, yang berikutnya. Kalau tadi saya menyebutkan speed, scale, secure, sebetulnya ada satu S lagi yang sangat penting untuk FIDA gitu ya, yaitu social impact. Sebetulnya dari awal tadi juga disebutkan oleh para pembicara di depan bahwa yang namanya inklusivitas itu menyebutkan tadi pas ini di India tuh ada sekitar 2 miliar US dollar ya yang sudah sudah didistribute gitu melalui adanya adanya national ID yang disebut Aadhaar kalau di India. Kami kalau di FIDA juga sangat ingin berkontribusi gitu kan terhadap social impact, khususnya bagaimana caranya digital identity ini, apalagi dengan singkatan FIDA itu adalah Verified Identity for All. Bagaimana sih kita bisa membantu transformasi digital sehingga sehingga semua orang bisa memiliki digital identity tersebut dan semua orang itu bisa tidak ada yang ketinggalan masuk ke dalam ranah digital. Karena transformasi digital itu harusnya bisa untuk semua dan bukan hanya untuk satu kalangan saja, harus bisa
digunakan di berbagai perangkat, misalnya bukan hanya perangkat yang paling terbaru dan sebagainya. Di sini adalah 2 contoh di mana kami sudah berupaya sebagai startup rintisan baru untuk membantu bagaimana kita mendigitalisasi UMKM. Dan di sini kita bekerja sama dengan Kemenkop UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM, serta dengan Grab untuk bisa mendigitalisasi beberapa merchant-merchant mereka yang belum masuk ke dalam platform. Dan ini adalah proses CSR TIDA yang kami berikan ini secara gratis untuk bentuk dari kontribusi kita ke dalam ranah digital ecosystem. Mungkin stop di situ dulu supaya bisa lebih banyak diskusi. Terima kasih atas waktu. Oke, baik. Makasih banyak Mbak Sati atas paparannya mengenai apa itu Trusted Digital Identity. Kita jadi bisa melihat ya apa digital trust itu dan mengapa itu penting. Kemudian kita juga mendapat gambaran bagaimana pentingnya menggunakan provider digital trust yang tersertifikasi dan diakui secara hukum dan juga memiliki layanan yang lengkap untuk mendukung transformasi digital nasional. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan Mas Bima untuk presentasi. Oke, baik. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Cerani. Sorry, terlalu bersemangat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terutama terima kasih buat teman-teman dari VIDA, khususnya Mbak Sati, Mbak Hairani, ya, Mbak, kemudian juga dari Mas Vince, dari Dana, dan teman-teman dari jurnalis mungkin di sini atau pelaku industri digital. Oke. Tadi sempat disinggung di depan oleh Pak Khatib Basri bahwa accidentally transformation, jadi memang nggak sengaja terjadi percepatan yang luar biasa, karena sebelumnya digital memang berkembang, tetapi selama masa pandemi ini sepertinya terjadi akselerasi 2-3 kali lipat lebih cepat dibandingkan proyeksi awal. Untuk market di Asia Tenggara sendiri, akibat pandemi terjadi penambahan 60 juta orang baru, dan spesifik untuk Indonesia ada 21 juta orang yang tadinya mungkin disebut sebagai digital turis. Digital turis itu artinya dia punya aplikasi, tapi juga belum berani atau belum confidence ya untuk menggunakan aplikasi itu, tetapi karena ada pandemi, mau nggak mau mereka harus menggunakan transaksi keuangan digital, apapun itu. Tadinya orang hanya melihat bahwa oke, ini adalah salah satu opsi. Artinya kita bisa berbelanja secara fisik, tapi juga bisa menggunakan digital. Dan ternyata yang terjadi adalah selama pandemi nggak bisa lagi jadikan opsi. Opsi itu kan ada pilihan, antara pilihan pertama dengan pilihan lainnya. Sekarang nggak bisa lagi dijadikan opsi. Ini sudah menjadi semacam habit. Kalau satu hari saja misalnya nggak mendengarkan musik dari platform digital, nggak posting status di sosial media, atau nggak menggunakan transaksi e-commerce, dan menunggu kurir datang di depan rumah untuk bilang ada paket datang misalnya, itu merasa hidup kita nggak bagian dari digital natives. Kita bukan bagian dari warga negara Indonesia. Jadi ada perubahan dari yang tadinya opsional, itu menjadi perubahan yang sifatnya persisten. Bahkan ketika pandeminya sudah mulai mengalami penurunan, pasca varian Delta, ternyata pemakai digital itu terus mengalami kenaikan yang cukup eksponensial. Kemudian ada yang bertanya, gimana outlook-nya misalkan spesifik kita ambil dari e-commerce. Nah, e-commerce ini pertumbuhannya memang terbantu sekali selama masa pandemi, growth-nya 37% rata-rata secara global, dan Indonesia sendiri juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Tetapi ada yang pertanyaan, kenapa kok angkanya e-commerce ini diprediksi mengalami sedikit pelambatan, khususnya tahun 2022-2023. Kita jangan hanya melihat dari growth-nya. Karena teknologi yang baru atau industri yang baru itu wajar di awal ketika orang baru mengenal terjadi pertumbuhan yang sangat tinggi, sangat masif. Tapi setelah itu justru yang terjadi adalah normalisasi. Dan yang dikejar oleh beberapa platform digital, khususnya 2022 adalah bagaimana mereka yang sudah tergabung, sudah menjadi user, itu kira-kira tetap loyal. Dengan berbagai program, dengan berbagai cara, dengan berbagai tips komunikasi, termasuk juga peningkatan digital trust. Jadi semakin mereka trust, kira-kira mereka nggak akan install aplikasi lainnya. Mereka akan jadi
nasabah atau menjadi konsumen, user yang loyal pada satu atau dua aplikasi. Dan ini salah satu tren yang dibentuk oleh kehadiran dari digital trust. Jadi e-commerce value-nya yang akan naik, tetapi pertumbuhannya akan terjadi normalisasi. Dan ini salah satu berita yang cukup baik sebenarnya. Karena kalau kita melihat, orang nggak kagetan untuk menggunakan aplikasi digital, tapi karena memang sudah menjadi habit ataupun kebutuhan. Jadi wajar apabila growth-nya tidak setinggi pada waktu e-commerce cukup booming saat awal 2016 pada saat itu. Kemudian tren digital ke depan ini akan meniru apa yang terjadi di banyak negara lainnya. Ada super apps atau satu aplikasi digital, ini cukup lengkap untuk berbagai jenis fitur, layanan. Salah satu pionirnya tentunya adalah China atau Tiongkok dengan berbagai aplikasi. Satu aplikasi muncul banyak sekali layanan. Tentu ini akan jadi salah satu poin penting dalam pembahasan digital signature maupun digital trust. Bagaimana kita misalkan meregistrasi akun dalam satu aplikasi untuk membuka aplikasi atau fitur aplikasi lainnya, dan bahkan ada yang disebut sebagai cross-platform. Kedepannya mungkin kita hanya memiliki satu aplikasi bisa membuka rekening perbankan tanpa perlu mendownload aplikasi perbankan itu sendiri. KYC-nya, know your customers-nya, kemudian bagaimana untuk verifikasi data pribadinya, sehingga betul-betul ini adalah orang asli nih, bukan robot, ataupun bukan kemudian identitas yang palsu. Nah, jadi super apps itu juga akan mendorong penggunaan digital identity yang lebih valid, yang lebih terverifikasi secara cepat dan lebih efisien. Karena tren ke depan, mungkin kita akan melihat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang jumlahnya akan makin terintegrasi ke dalam satu aplikasi besar. Jadi orang bisa percaya di aplikasi besar itu, tanpa menyebut nama misalnya, banyak aplikasi-aplikasi yang menjadi super apps, karena di situ misalnya ada VIDA-nya, atau karena di situ memang sudah ada digital identification yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan, dan memang legit sertifikasinya. Nah, ini akan menjadi salah satu isu. Apakah akan berkembang banyak aplikasi? Oke, banyak aplikasi akan berkembang, tapi tidak semua akan menjadi pilihan user. Salah satu pertimbangan yang paling atas dari berbagai survei adalah masalah soal digital trust-nya. Aman nggak data saya? Apakah akan digunakan oleh kepentingan pihak lain tanpa seizin saya misalnya? Terutama nanti adalah terkait dengan percepatan pengesahan dari perlindungan data pribadi. Undang-undang perlindungan data pribadi ini akan menjadi salah satu game changer. Aplikasi yang tidak menerapkan digital identity secara trusted, kemudian dia gampang misalnya menggunakan data pribadi untuk diserahkan kepada pihak ketiga tanpa konsen, ini adalah aplikasi-aplikasi yang need to be worried. Karena mereka akan mulai ditinggalkan oleh konsumen. Awalnya konsumen memang mencoba-coba semua aplikasi, tapi at the end of the day, mereka akan pilih aplikasi yang paling trusted. Dan salah satu game changer juga di 2021 sebenarnya, 2022 dan beyond adalah soal kemunculan dari digital bank dan neobank. Jadi bagaimana bank bisa berinteraksi dengan berbagai nasabahnya, itu hanya menggunakan fasilitas digital, dan itu sangat membutuhkan verifikasi yang cepat. Bagaimana misalkan ketika terjadi dispute atau terjadi sengketa antara nasabah yang ingin mengajukan pinjaman, atau membuka rekening dengan banknya. Pelayanan-pelayanan kecepatan seperti ini yang akan dibutuhkan. Dan kehadiran dari neobank maupun digital bank, apa bedanya? Neobank itu bank yang kemudian munculnya baru 2017 ke atas, karena dia adalah bank yang memperkenalkan sistem tanpa kantor cabang sama sekali. Dia hanya punya kantor pusat, seluruhnya digunakan chatbox maupun teleconference untuk melakukan komunikasi dengan para nasabahnya. Kemudian ada digital bank. Sebenarnya digital bank itu masih semi antara perubahan bank tradisional, masih punya cabang, tapi dia sudah menerapkan mobile banking, sudah menerapkan pinjaman secara digital. Dan yang terakhir yang akan tertinggal adalah traditional banking. Jadi 2022 akan banyak sekali bank-bank digital baru bermunculan. Mereka akan terintegrasi dengan ekosistem digital, dan tidak menutup kemungkinan fintech pun juga akan mengakuisisi bank-bank digital secara lebih masif. Jadi bank digital ini salah satu game changer, dan kepercayaan orang menggunakan bank digital misalnya dibandingkan menggunakan
pinjaman online yang ilegal atau tidak terdaftar terletak pada faktor trust atau digital trust ini. Secara spesifik, apa sih kemunculan dari bank-bank digital ataupun aplikasi digital ini di sektor keuangan tentunya? Ini berdampak signifikan tidak terhadap perekonomian. Dilihatnya dari apa? Satu, dilihatnya adalah dari kecepatan mereka untuk mereduksi biaya operasional. Jadi kalau bank tradisional masih menggunakan paper base misalnya dan membutuhkan waktu mungkin satu nasabah lebih dari 30 menit untuk membuka rekening, atau bisa lebih dari 2-3 hari untuk mengajukan pinjaman karena formulirnya sangat banyak, maka kehadiran bank digital itu bisa mereduksi 67% cost dari biaya operasional. Kecepatan bank digital juga terbukti di banyak negara, misalnya Kakao Bank di Korea Selatan hanya butuh waktu 5 hari untuk akuisisi 1 juta nasabah baru. Dan ini salah satu praktek yang mungkin akan ditiru di Indonesia, jadi kecepatan mereka untuk baik menghijack ataupun membuka nasabah baru tanpa kantor cabang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Secara spesifik untuk digital signature, kenapa ini menjadi salah satu infrastruktur penting bagi pengembangan transformasi digital? Beberapa riset, salah satunya yang saya kutip di sini adalah riset dari Adobe, dari Forrester Consulting untuk Adobe. Ketika perusahaan, baik perusahaan tradisional maupun perusahaan yang full digital, mengadopsi digital signature, ini salah satu bagian kecil sebenarnya dari digital identity, itu terjadi pengurangan biaya sampai 30%. Dan ada kenaikan pendapatan usaha atau revenue itu 35%. Dari studi yang di beberapa negara. Dan yang lebih penting lagi, apa manfaatnya khususnya bagi nasabah, bagi user, maupun bagi baik baru, approval untuk mendapatkan atau membuka rekening baru, misalnya dalam konteks keuangan perbankan, itu bisa meningkat. Digital signature dan verifikasi data ini juga membuat user lebih tertarik untuk menggunakan transaksi elektronik. Dibandingkan mengisi paper base yang berhalaman-halaman, ini akan membuat satu user experience baru. Ada aplikasi, dia cuma membutuhkan misalkan selfie dengan KTP, atau bisa membutuhkan hanya tanda tangan elektronik. Ini akan membuat mereka menjadi lebih tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut untuk keperluan lebih lanjut. Jadi 88% lebih user engagement dibandingkan paper base. Dampaknya apa lagi? Adanya peningkatan interpersonal trust, menurunkan biaya transaksi secara signifikan, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkualitas dari ekonomi digital. Karena percuma kita sajikan misalnya data Indonesia pertumbuhan ekonomi digitalnya tertinggi di Asia Tenggara, market base-nya juga salah satu yang terbesar di Asia Pasifik, bahkan e-commerce kita nomor 3, porsinya paling tinggi di dunia, dibandingkan China dengan Korea Selatan, nomor 3 adalah Indonesia. Tetapi kalau kita nggak bicara soal kualitasnya, termasuk soal data security-nya, maka ini menjadi hal yang bisa dikatakan kurang optimal. Dan jadi kualitas itu dari mana? Salah satunya dari kepercayaan menggunakan digitalisasi dengan verifikasi data yang lebih trusted. Dan yang terakhir, proyeksi ke depan, dan ini yang sudah terjadi 2021, digital signature di seluruh global itu meningkat pertumbuhannya 24,8%. Dan pertumbuhan ini rata-rata lebih tinggi dibandingkan proyeksi GDP growth global yang hanya sekitar 3,4% di tahun 2021. Jadi ini salah satu bisnis yang memang valuasinya besar dan salah satu bisnis yang proven memang meskipun ada pandemi, tetapi dia membuat ekonomi digital semakin dipercaya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Khairani, saya kembalikan. Ya, makasih Mas Bima atas paparannya mengenai proyeksi dan outlook ekonomi digital Indonesia di tahun 2022. Kita juga bisa melihat bagaimana ya pentingnya membangun kepercayaan antara masyarakat dan industri digital dan penyedia sistem elektronik agar ekonomi digital dapat tumbuh. Selanjutnya kita masih menunggu
pertanyaan dari media, jadi bisa langsung diketik di Zoom. Sambil menunggu, saya ada sedikit pertanyaan buat Mas Vince di sini. Apa aja nih Mas Vince kira-kira yang sudah dilakukan Dana selama ini dalam meningkatkan digital trust bagi para pengguna Dana? Karena hal tersebut dapat berkontribusi pada pertumbuhan bisnis. Jadi bisa dijelasin juga Mas Vince? Siap. Thank you Putri. Kepada teman-teman dan semua yang hadir di acara webinar ini, saya ucapkan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam semuanya. Jadi kalau dari kami sendiri, kita sudah melakukan dari awal sekali tentang this digital trust ya. Ini kan bagi kami ini penting sekali karena kami sebagai layanan pembayaran, trust itu penting sekali. Karena trust itu kan dilihat ada beberapa faktor ya. Satu, yang paling penting dari digital identity trust itu adalah bahwa penggunanya sendiri itu adalah pengguna yang beritikat untuk melakukan pembayaran. Jadi who you are is one of the factor. Secondly, yang penting juga adalah bahwa yang orang tersebut sudah melakukan transaksi yang motivasinya itikatnya dari dia sendiri. Jadi who you are and what do you want to do, itu adalah dua faktor yang paling penting. Nah, itu yang sudah kita lakukan di depan dari Dana. Jadi, setiap kali transaksi terjadi dalam Dana itu kita bisa mengidentifikasikan orang yang tepat, apakah itu orangnya dari pelakunya, apakah itu dari penjualnya, atau dari pedagangnya, dari dua belah pihak kita verifikasikan gitu. Nah, makanya kita sebut dengan sistem yang namanya kita digital trust ini. Dan juga setelah terjadi verifikasi identity, kita juga verifikasikan transaksinya. Apakah transaksinya itu sudah valid, transaksinya itu sudah terbukti bahwa ini adalah transaksi yang dimulai dari pedagang atau pembelinya atau usernya sendiri, dan setelah itu sudah diverifikasi bahwa kita melakukan transaksi yang lebih successful. Nah, ini makanya trust itu penting sekali untuk dalam ekosistem sistem pembayaran. Nah, sedangkan juga salah satu yang paling penting dari kami untuk melakukan ini supaya terjadi, tapi juga kita melindungi, kita juga ini penting sekali ya, karena digital trust itu tidak hanya melindungi hanya pada saat transaksi tersebut, tapi juga melindungi dari data-data tersebut, data-data pribadinya, data-data transaksinya. Jadi setiap kali terjadi transaksi, sebenarnya apa yang terjadi di dalam Dana ini itu kita melakukan apa yang kita sebut dengan zero sharing policy. Jadi kita tidak akan memberikan data-data kalau data-data tersebut tidak ada consent dari users, dan users tahu data apa aja yang diberikan untuk terjadinya kesuksesan tersebut. Dan sebenarnya sebagian besar setiap kali terjadi itu data tersebut di-protected. Jadi tidak ada yang bisa melihat data itu secara langsung gitu ya. Jadi itu semua data itu di-encrypted, data itu semua dengan zero data sharing policy itu dijaga juga. Jadi cuma terjadi saat itu, setelah itu data itu tidak di-scrap off. Nah, itu penting sekali. Jadi trust itu tidak hanya trust untuk who and what, tapi trust itu afternya, post transaction pun itu trust juga harus ada, bahwa ada protection dari data-data pribadi tersebut. Nah, makanya di dunia ekosistem digital ini sangat penting sekali kita semua mengadopt trust ini. Dan trust itu tidak bisa juga dilihat cuma dari sisi pengguna, sisi pembeli, sisi pedagang, tapi juga sisi dari internal tim, sisi dari regulator, sisi dari siapapun juga stakeholders yang berada dalam ekosistem ini. Nah, ini kesadaran untuk hal-hal seperti ini itu adalah sangat penting yang dilakukan di masyarakat, karena kita sendiri sudah mendengar ya seringkali belakangan ini beberapa bulan terakhir kita selalu mendengar isu ada data leakage, ada data yang terekspos. Nah, itu semua akan menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna. Kalau dilakukan dengan cara yang benar, sebenarnya itu tidak mungkin terjadi. Karena dengan proses misalnya zero data sharing policy. Nah, kedepannya ada satu nih lagi yang perkembangan teknologi yang supaya dari digital trust ini makin kuat. Itu yang disebut kita dengan zero trust. Zero trust itu adalah salah satu metode teknologi yang sebenarnya di setiap
pemeran dari ekosistem digital ini, dari semuanya, dari pembeli, pembayaran, dari banking, dari regulator, apa semua itu sebenarnya tidak ada satupun terjadi perpindahan antara data yang bersifat personal atau kita sebut PII, ataukah itu yang perpindahan data yang bisa menimbulkan yang kita sebut kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya account takeover atau AML atau counter terrorism, itu semua kita bisa bantu untuk menjaga itu semua dengan perkembangan itu yang kita sebut dengan zero trust. Nah, inilah sebenarnya, makanya ini adalah arena yang sangat menarik, makanya kita semua berada di sini hari ini, karena ini benar-benar adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk supaya bisa menunjang digital ekosistem di Indonesia ini. Dan kita lihat sendiri perkembangannya dari apa yang sudah dipaparkan Pak Chatib Basri, apakah itu juga Pak Samuel, bahwa itulah salah satu pilar perkembangan Indonesia ke depannya. Jadi ini penting sekali. Ya. Makasih banyak Mas Vince, paparannya cukup. Oke, kita akan mulai pertanyaan dari media. Di sini ada pertanyaan dari Ageng Muri dari media Gadgetrend. Ini pertanyaannya untuk Mbak Sati ya. Bagaimana strategi VIDA mengedukasi masyarakat agar mengetahui manfaat dari tanda tangan digital untuk keamanan data pribadi maupun digital trusted, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah atau kalangan UMKM. Lalu rencana VIDA untuk mewujudkan hal itu di tahun 2022, dan juga ini ada pertanyaan lagi, caranya individu ingin membuat tanda tangan digital, apakah ada syarat khusus? Ya, boleh dijawab Mbak Sati. Ya, terima kasih Uti, dan terima kasih Mbak Ageng Muri ya pertanyaannya dari Gadgetrend. Jadi kalau misalnya kalau VIDA itu kan saat ini kita bentuknya adalah B2B2C gitu ya. Jadi memang saat ini kita tidak langsung ke konsumen akhir, tapi kami bekerja sama dengan beberapa platform besar yang sebetulnya jumlah konsumen akhirnya cukup banyak dan banyak sekali dari konsumen. Konsumen itu artinya bukan hanya ini ya, user, tapi bisa juga misalnya driver atau mitra gitu di platform tersebut. Jadi banyak dari yang di service atau dilayani oleh para platform ini memang sudah kalangan yang mungkin tadi dari berbagai kalangan lah gitu ya, dari berbagai jenis demografi. Jadi memang strategi kami saat ini memang seperti itu gitu. Jadi gimana kita bisa membantu platform-platform yang dampaknya cukup luas gitu. Jadi meleverage banyak platform-platform tersebut sehingga pada saat platform tersebut digunakan bisa bisa lebih aman dan nyaman, sehingga misalnya proses autentikasi atau proses verifikasinya bisa dilakukan dengan cepat. Seperti tadi untuk contoh ride hailing gitu yang saya sebutkan tadi. Kemudian kami juga bekerja sama dengan beberapa kementerian yang memang target khususnya adalah UMKM gitu. Dan misalnya dengan Kemenkop UKM kami membantu program warung pangan gitu misalnya. Jadi bagaimana para UMKM yang belum terdigitalisasi ini bisa masuk ke dalam program warung pangan secara gratis dengan menggunakan verifikasi VIDA dan bisa melakukan tanda tangan partnership gitu dengan platform warung pangan yang mudah. Nah, kalau untuk di 2022 ini memang kami juga banyak melakukan, sebelumnya di 2021 sudah, tapi di 2022 ini kami juga sebenarnya banyak melakukan edukasi melalui teman-teman media sebenarnya. Ada beberapa media klinik, kami bekerja sama dengan Indonesia Cyber Security Forum gitu misalnya. Karena banyak sekali istilah-istilah seperti trusted digital identity segala macam itu tadi masih banyak yang belum paham semuanya gitu, dan bagaimana itu bisa penting sih buat saya gitu. Atau misalnya jangan gampang mengirimkan foto KTP gitu misalnya lewat WhatsApp. Jadi hal-hal sederhana seperti itu sebetulnya teman-teman media tuh banyak sekali bisa membantu untuk proses edukasi ini. Jadi saat ini yang banyak kami lakukan adalah bermitra sebetulnya dengan beberapa asosiasi dan melakukan sosialisasi mengenai bagaimana sih kita bisa melindungi data pribadi kita melalui teman-teman media. Kalau untuk cara individu membuat tanda tangan digital sebetulnya sama aja apakah itu ada di platform VIDA langsung atau memang ada di platform mitranya VIDA. Yang jelas orang tersebut perlu diverifikasi dulu identitasnya melalui database yang langsung saat ini ke Dukcapil, karena itu adalah persyaratan dari Kominfo
semua orang yang ingin membuat tanda tangan digital harus diverifikasi data demografinya dan biometriknya ke Dukcapil. Jadi sebetulnya tidak ada syarat yang berbeda atau khusus. Hanya harus punya KTP yang pasti ya Mbak Sati ya? Harus punya KTP itu. Oke, baik. Makasih Mbak Sati. Ya, makasih Mbak Sati untuk jawabannya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Asia dari Jakarta Post. Ini pertanyaan untuk Mas Bima dan Mbak Sati, tapi aku rasa tanggapan Mas Vince juga menarik ya apabila dijawab oleh Mas Vince juga. Di sini pertanyaan adalah bagaimana dampak UU PDP pada industri identitas digital ke depannya. Mungkin bisa dimulai sama Mas Bima dulu. Oke, baik. Jadi kalau kita membaca draft dari perlindungan data pribadi Undang-Undang RUU ini, maka di situ semakin spesifik, baik untuk pengelola, kemudian untuk pemproses data pribadi, termasuk sanksi. Sebelumnya kalau ada leakage, misalnya kebocoran data di aplikasi, susah untuk menuntut ganti ruginya. Nah, artinya apa? Implikasinya adalah, kalau sampai terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data bagi aplikasi, ini konsekuensi hukumnya, khususnya di ranah pidana, ini akan sangat rumit. Perdata maupun pidana. Oleh karena itu, aplikasi dengan adanya undang-undang ini makin dituntut nih untuk bekerja sama dengan verifikator data, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang memproses data dengan secara hati-hati, dengan secara akuntabel, dan juga secara transparan kepada para user. Jadi growth-nya akan meningkat cukup signifikan ya bagi perusahaan-perusahaan untuk memproses digital signature maupun digital identity. Pasca undang-undang ini harapannya segera disahkan. Ya. Mas Vince ada tanggapan mengenai UU PDP dan implikasinya nanti? Bagus, saya rasa itu emang itikatnya sebenarnya paling penting adalah gimana cara untuk proteksi dari data-data pengguna. Ya, itu karena kalau kita sudah yakin proteksinya sudah ada, dan masing-masing semua stakeholders, semua pemeran di ekosistem itu mengikuti aturan yang benar, dalam arti jadi trust-nya akan makin besar, jadi transaksi yang terjadi akan makin banyak, dan akhirnya users benar-benar bisa berpindah yang kita sebut dengan the digital society, ya, digital cashless society ke depan ini. Nah juga yang sangat penting sekali, kita juga bersama-sama, kita kan juga tahu bahwa data ini tidak sesuatu yang mudah ya, karena kejadian ini juga tidak hanya terjadi di negara kami, juga di Indonesia, karena ini juga menjadi global concern. Salah satu yang paling penting itu adalah dengan consent juga, consent management ya, karena kalau kita tahu sendiri bahwa sekarang itu kita sebagai users, kita limited sekali apa yang kita tahu, apa yang consent yang kita berikan, dan siapa saja data yang sudah mendapatkan data-data kami. Kalau kita bisa dengan peraturan baru ini, kita bisa juga mendapatkan transparansi, klarifikasi juga di mana saja sih data yang sudah dipakai dan digunakan untuk apa gitu. Jadi kalau kita juga tidak sungkan, kalau kita tidak berniat, kita bisa clawback gitu, kita bisa mengambil balik the power of our own data seperti yang dilakukan di Europe dengan GDPR itu ya. Makanya apa yang disebut dengan the right to forget ya, makanya kita akan menjadi negara yang a much more mature, a much more developed in our data protections. Nah, kalau udah seperti itu, saya sangat yakin bahwa Indonesia untuk proses digitalisasinya akan jauh lebih baik lagi. Oke. Baik, makasih Mas Vince atas jawabannya. Mbak Sati, ada tanggapan mengenai dampak UU PDP? Ya, thank you Mas Bima, thank you Vincent. Sebetulnya tadi untuk nambahin aja, dan ada pertanyaan lagi tambahan nih, bagaimana sih undang-undang PDP yang berimbang. Jadi benar banget tadi yang dibilang sama Mas Vince gitu, bahwa sebetulnya dari sisi pelaku industri, UU PDP ini disambut baik karena kepercayaan itu adalah bagian dari bagaimana si industri ini bisa berkembang gitu kan. Kalau tanpa kepercayaan itu, orang tuh tidak akan mau bertransaksi dan transaksinya akan kecil. Ada studi dari Microsoft tahun 2020 kalau nggak salah ya, itu yang bilang bahwa 56% dari responden yang disurvei bilang bahwa kalau mereka itu ada
kalau mereka tidak percaya gitu terhadap atau ada negative experience yang berhubungan dengan trust gitu, maka mereka akan take action. 56% itu akan switch ke organisasi lain, 37% dari responden tuh akan mengurangi layanan yang mereka gunakan, 33% akan malah tidak menggunakan sama sekali gitu. Jadi memang si trust ini tuh jadi penting. Terus yang kedua, sebetulnya aturan yang melindungi data pribadi itu sebenarnya sudah ada, gitu. Ada di PP 71 dan kalau kita melihat POJK dan beberapa peraturan kementerian lainnya itu sudah ada. Tapi memang Undang-Undang PDP ini melegitimasi terhadap perlindungan data pribadinya itu menjadi lebih kuat, gitu. Dan benar-benar saat ini tuh ada payung hukumnya yang lebih mumpuni, gitu. Dan harapan kami ini bisa membuat konsumen bisa lebih percaya lagi pada saat menggunakan platform-platform digital. Dan kalau ada pertanyaan bagaimana undang-undang PDP yang berimbang itu, sebetulnya saat ini kan rancangan undang-undang PDP Indonesia itu banyak mengacu ke GDPR yang di Eropa. Jadi sudah cukup baik dan sudah cukup robust. Dan banyak sekali prinsip, ini bentuknya adalah prinsip-prinsip gitu ya. Nah, karena bentuknya prinsip-prinsip, jadi sebetulnya aplikasinya nanti tentunya bisa sesuai dengan kondisi di lapangan gitu. Jadi misalnya, apakah satu startup baru berdiri 1 bulan dan usernya baru 1, atau dia adalah perusahaan teknologi yang jumlahnya jutaan, tentunya ekspektasi terhadap perlindungan data pribadinya secara prinsip sama, tapi secara teknologi yang diharapkan tentunya juga berbeda gitu. Jadi bagaimana sih kita mengimbangi prinsip-prinsip ini diterapkan di berbagai situasi yang berbeda-beda. Karena tentunya kita tidak bisa mengharapkan satu perusahaan rintisan yang baru muncul 1 bulan bisa punya level security dan resources untuk bisa melindungi data pribadi sedemikian besar dibandingin dengan yang sudah mapan. Mungkin gitu. Thank you Mbak Sati. Ini ada satu pertanyaan lagi ditujukan untuk Mbak Sati ya dari Kapuas Pos. Saat ini kan penetrasi penggunaan dari VIDA selama ini sudah berapa banyak, dan apakah VIDA saat ini sudah banyak digunakan oleh orang umum, dan kedepannya bagaimana VIDA akan memberikan edukasi bagi pengguna terkait pentingnya digital trust? Boleh langsung dijawab Pak Sati? Ya, thank you. Makasih Mas Muhammad Arif. Kalau edukasi mungkin tadi sama ya dengan pertanyaan dari pertanyaan sebelumnya. Kalau untuk yang penggunaan VIDA itu sudah berapa banyak dan sudah banyak digunakan oleh orang umum. Jadi seperti dijelaskan tadi, sebetulnya saat ini VIDA itu banyak fokusnya adalah kepada platform bisnis yang kemudian memberi layanan gitu kepada masyarakat umum. Jadi apakah jumlah penggunaannya sudah banyak? Jadi dari sisi itu iya, karena platform yang kami layani itu sudah memberikan layanan kepada banyak orang. Jadi misalnya beberapa contoh platform yang sudah menggunakan VIDA misalnya dari Grab, dari Happy Fresh, dari Gojek, Trevo, Si Cepat, Netlink aja gitu. Jadi banyak sekali yang memang punya user cukup banyak gitu, sehingga tidak menggunakan VIDA secara langsung tapi secara indirect memang menggunakan layanan sertifikasi VIDA. Gitu. Thank you Mbak Sati. Sambil menunggu pertanyaan lagi dari media, aku ada pertanyaan buat Mas Bima nih. Menurut pandangan Mas Bima mengenai pertumbuhan ekonomi digital, sektor-sektor industri digital apa yang kedepannya perlu untuk meningkatkan digital trust? Hampir semua dong jawabannya. Kita mau bicara edutech aja. Kita bicara edutech, education. Itu orang tua juga cemas juga kan kalau aplikasinya tidak secure soal data anaknya. Gitu kan. Meskipun anaknya belum punya KTP gitu ya. Tapi alamatnya, alamat rumahnya, kemudian umur, informasi yang sifatnya personal. Dan sekarang kan kita juga lihat bahwa pelajaran soal digital signature ini mulai dari anak SD sudah diajari. Jadi artinya masalah trust ini bahkan di edutech ya, yang sifatnya bukan langsung ke masyarakat dewasa misalnya, itu tetap penting gitu. Belum kemudian health tech. Informasi soal data medis itu kan sangat sensitif. Dan ini kalau disalahgunakan juga berakibat pada berkurangnya digital trust ke perusahaan health tech. Artinya hampir di semua bidang ya. Jangan hanya melihat bahwa e-commerce karena puluhan juta usernya maka dia yang paling butuh soal digital trust ya. Enggak, semuanya. Sekali dia masuk ke dalam digitalisasi, sekali dia masuk ke dalam aplikasi, maka perusahaan tadi harus menjamin secure.
Sebenarnya mau ada undang-undang perlindungan data pribadi atau nggak ada, dengan undang-undang ITE juga sebenarnya banyak bicara soal masalah keamanan data pribadi. Artinya ini menjadi satu syarat mutlak lah. Ini basic gitu, ya. Ini basic. Kalau nggak ada itu udah nggak dipercaya, gitu. Baik, menarik. Makasih Mas Bima. Aku ada pertanyaan nih buat Mas Pins juga. Kira-kira ngelihat dari pengalaman Dana dari tahun 2018 sampai saat ini, seperti apa sih Mas tren kepercayaan konsumen terhadap platform digital saat ini? Oke. Ya. Sorry, tadi kena mute. Jadi saya sebenarnya juga mau lanjutin juga ke sedikit yang Mas Bima bicarakan, bahwa sebenarnya ini adalah kita melihat semua platform itu membutuhkan apa yang kita sebut dengan digital trust ini, karena banyak hal-hal yang penting yang kita harus jaga juga, sehingga kita bisa makin percaya menggunakan platform tersebut, makin lama makin berulang, makin banyak gitu penggunaannya. Dan kita ngelihat di trennya Dana sendiri sebenarnya dengan pedoman kami yang dari pertama ya, jadi trusted itu adalah salah satu pedoman untuk semua yang kita aplikasi yang kita berikan. Kita ada 3 gitu, trusted, friendly, and accessible, TFA ya kita sebutnya. Dan trusted itu adalah yang paling penting. Kita melihat juga dari brand survey dari YouGov, kita mendapatkan ranking yang paling atas untuk di segmen-segmen target market kami untuk trusted itu. Makanya perkembangan kami itu juga meningkat sangat pesat. Contohnya di tahun 2021 itu kita bertambah lebih dari 45 juta pengguna di tahun 2021 saja. Itu kita bisa bilang lebih dari double of the year before, and of course kalau dilihat dari 2018 ya itu peningkatan yang sangat masif ya. Nah, jadi kita melihat bahwa makin banyak pengguna merasa kalau the platform can be trusted, nah makanya pengguna ini sendiri akan merasa lebih nyaman gitu, langsung mereka berniat untuk menggunakannya. Dan yang penting juga tadi bicarakan, trust itu kan sebenarnya karena banyak sekali yang dilakukan ya, contohnya tidak cuma hanya belanja online, misalnya belanja di e-commerce, tapi juga untuk tadi ada edutech, ada health tech, terus ada nanti ada investasi, ada credit tech, ada macam-macam. Nah itu semua kan penting sekali. Kita tidak ingin gitu, kalau data kami gitu, kalau sudah digunakan, tiba-tiba muncul di tempat-tempat yang lain yang kita tidak ketahui. Tiba-tiba kita ditawarin gitu produk-produk yang kita nggak pernah berinteraksi. Nah itu kan sebenarnya konsen-konsen di zaman-zaman yang sebelumnya juga yang terjadi ya, meskipun itu tidak di digital, itu juga terjadi di tradisional atau offline. Nah sekarang dengan digital, apalagi dengan digital trust ini, dengan undang-undang, dengan sistem, dengan teknologi yang lebih baru, kita semua bisa menjaga itu semua. Jadi kita semua bisa data-data kami itu semua bisa diproteksi. Tadi kita ngomongkan lebih banyak sekali proteksi ya. Tapi sekarang saya ingin ngomong juga kegunaannya. Kalau kita sudah diproteksi, maka banyak sekali kita bisa melakukan. Contohnya, kita bisa membuka bank akun dengan jauh lebih mudah dengan digital trust ini. Tidak perlu lagi harus datang ke cabang, tidak lagi harus ketemu agen, proses 20 halaman dokumentasi, terus nanti harus balik ngumpulin lagi fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi slip gaji, semua itu terus baru bisa dibuka akunnya. Dengan digital trust ini kita bisa membuka akun yang baru dengan lebih cepat. Kita bisa berinvestasi di berbagai macam gitu. Apalagi sekarang dunia investasi, investech itu makin berkembang ya, kita bisa melakukan itu jauh lebih cepat gitu. Kalau dengan platform yang trust, dengan juga yang mengadopsi the trust ya, digital trust system ini, kita bisa berkonsultasi dengan dokter dimanapun, kapanpun, setiap saat. Sebelumnya kita harus datang fisikal. Kita bisa beredukasi online, bisa juga mendapatkan sertifikasi. Itu semua bisa dilakukan. Nah inilah sebenarnya kegunaan dari digital trust ini, bahwa yang tadinya limited dengan physical, dengan digital, apalagi dengan digital trust kita dapat the breadth of services, the possibility itu untuk semua orang untuk melakukan kegiatan yang mereka inginkan bisa terjadi, bisa jadi lebih luas. Nah itulah sebenarnya benefit dari digital trust ini. Oke, baik
Makasih Mas Vince. Di sini ada pertanyaan lagi dari Bispro Consulting, Mas Andri, untuk Mbak Sati ya. Mbak Sati, bagaimana integrasi atau kolaborasi antar digital trust service provider, dan contoh apakah ada contoh apa mengenai melakukan tanda tangan digital suatu dokumen para signer bisa dari lintas provider? Ya, makasih Mas Andri. Tadi Pak Semi juga udah sempat ngomongin soal interoperabilitas kan sebetulnya gitu, dan interoperabilitas itu kita percaya memang salah satu pilar penting untuk ekosistem digital, trusted digital identity. Kalau interoperabilitas itu kan berarti ada dua sebenarnya. Untuk suatu sistem bisa interoperable tentunya perlu ada standar yang sama gitu. Jadi semua orang menggunakan prinsip-prinsip dan standar yang sama sehingga koneksi antara satu sistem dan lainnya itu menjadi gampang. Jadi memang semangatnya sebetulnya ke arah situ. Mungkin banyak yang lupa bahwa sebetulnya digital signature, digital identity ini lumayan baru gitu industrinya. Bahkan peraturan-peraturannya pun baru beberapa tahun yang lalu. Kalau dari sisi VIDA memang balik lagi sebagai komitmen untuk bisa interoperable itu, kami saat ini sudah bisa interoperable dengan DocuSign dan Adobe Sign sebetulnya. Kami adalah digital trust provider untuk platform mereka gitu. Sedangkan mungkin mudah-mudahan gitu ke depannya bisa interoperable juga gitu dengan sistem-sistem lain gitu, selama tentunya kita semua menggunakan standar pihak ketiga, mungkin dari Kominfo mungkin, atau standar internasional lain, sehingga sistemnya bisa saling bicara satu sama lain gitu. Tapi kalau secara semangat setuju sama apa yang Mas Andri bilang di sini gitu, dan itu sudah kita mulai. Oke. Baik, Mbak Sati, untuk para narasumber, diskusinya sudah hampir habis waktunya, tapi ini ada pertanyaan terakhir dari Harian Kompas, mungkin bisa dijawab oleh masing-masing narasumber, dan ada closing statement sedikit sebelum saya menutup diskusi panel siang ini. Ini ada pertanyaan dari Mbak Mediana, Harian Kompas. Apa sih tantangannya di Indonesia ini soal digital identity, dan apakah belum banyak yang menerapkan? Mungkin bisa dari Mas Bima dulu. Oke, tantangan dari digital identity ya di Indonesia ya. Pertama, memang edukasi dari sisi konsumen atau usernya ini perlu didorong, dan sebagian masih belum merata. Untuk urban masih cukup baik dan makin meningkat karena mereka makin konsen soal keamanan data. Tapi bagaimana yang digital gap-nya cukup besar, khususnya di luar Pulau Jawa ataupun daerah-daerah dengan koneksi internet yang mungkin baru pertama kali tahun 2021-2022 terpaksa nih karena pandemi mereka menginstal broadband internet. Sehingga mereka melihat bahwa yang penting koneksi dulu, baru bicara soal digital security-nya belakangan. Atau produknya yang penting ditawarkan murah dulu gitu ya. Yang penting bisa koneksi dulu, produk murah dulu sebelum bicara soal digital trust. Jadi memang itu satu gap-nya adalah edukasi. Gap yang kedua tentunya juga bicara ya dari compliance dari tiap-tiap aplikasi. Ada yang melihat bahwa digital trust ini menjadi sebuah basic, ada juga yang melihat bahwa kayaknya nggak perlu banget deh, kita bisa develop sendiri tanpa perlu kerjasama. Nah ini, dan ini kan nantinya juga akan pay off ketika user ujungnya memilih pada digital service provider yang memang punya autentifikasi data lebih trusted ya. Kalau saya melihat dua itu, dan yang ketiga, mungkin memang kalau dibandingkan dengan GDPR di Eropa, di mana mereka lebih dulu untuk bicara soal regulasi terkait dengan keamanan data, khususnya perlindungan data pribadi, Indonesia ada, tapi tadi Mbak Sati benar sekali, secara regulasi kita memang masih pisah-pisah ya. Untuk jasa keuangan itu advance sekali. Bagaimana dengan layanan digital lainnya? Nah, belum ada payung hukum setara undang-undang. Ada undang-undang ITE, tapi masih parsial. Nah, jadi mungkin regulation gap itu juga jadi salah satu faktor dan menjadi penantang juga. Nah, gitu. Terima kasih Mas Bima. Mas Vince, bisa ditanggapi pertanyaannya dan sekaligus closing statement? Sorry, pertanyaan mana ya tadi? Pertanyaannya tadi, apa sih tantangan di Indonesia mengenai penerapan digital identity dan mengapa masih belum banyak yang menerapkan? Oke. Jadi mungkin edukasi ya kalau kita lihat dari itu, bahwa sebenarnya masih banyak yang sangat khawatir bahwa kalau untuk
data itu di-adopt untuk digital, di dalam bentuk digital, apalagi untuk segala sesuatu, untuk autentikasi, otorisasi, banyak sekali orang merasa itu tidak aman masih ya, apalagi dengan berita-berita yang terjadi belakang ini tentang banyak sekali leakage yang terjadi. Jadi pengguna masih merasa bahwa digital itu masih belum seaman dari yang physical gitu ya. Nah, mungkin itu salah satu edukasi yang harus kita berikan, dan kita juga edukasi dalam arti tidak hanya memberikan edukasi tapi tidak di-backup dengan action yang untuk semua pemain-pemain di digital ekosistem itu sendiri ya. Penting sekali juga memberitahukan gimana sih caranya masing-masing dari pemain digital itu untuk menghandle, untuk memanage digital information, gimana cara mereka proteksinya, gimana mereka memberikan keyakinan, mempertanyakan consent, dibuat apa saja. Nah, itu penting sekali sih buat semua pemain digital dan semua stakeholders-nya itu memberikan edukasi ke masyarakat. Dan saya yakin itu kita semua sudah kita lakukan masing-masing, tapi kita bersama-sama kita emang harus bareng-bareng juga integrasi semua kita sistem yang kita ada ini kita jaga dengan baik supaya tidak ada terjadi yang tadi disebutkan lagi leakage yang pernah terjadi. Dan kita semua dengan undang-undang yang baru ini kita harapkan ini semua mengadopsi dengan lebih jelas. Kita juga bersama-sama untuk memperbaiki apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi kita merasa bahwa digital itu adalah sesuatu yang tidak hanya lebih nyaman, tapi sebenarnya jauh lebih aman. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Vince. Mbak Sati, boleh dijawab. Ya, makasih Mas Bima, Mas Vince, Putri. Jadi mungkin kalau untuk ngomongin penerapan digital identity, mau mengingatkan lagi aja bahwa sebetulnya banyak yang kurang paham atau lupa bahwa pada saat kita punya akun TikTok, punya akun Instagram, punya akun sosial media, kita tuh punya digital identity sebetulnya. Email kita itu pun adalah suatu digital identity. Tapi jadi sebetulnya penetrasi dari digital identity di Indonesia tuh cukup luas gitu. Tapi memang tadi Mas Bima udah mention yang masalah ada digital gap segala macam itu masih menjadi masalah gitu ya di Indonesia, terutama di area-area yang tadi Mas Bima bilang itu belum baru mulai gitu ya menjadi digital turis itu tadi istilahnya. Aku senang dengar istilah itu. Kemudian untuk sebetulnya kalau dari sisi kami ngelihatnya bagaimana sih digital identity yang trusted gitu bisa lebih banyak diadopsi gitu, karena digital identity itu tidak created equal gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya akun TikTok dan kita punya digital ID, bukan berarti akun tersebut bisa digunakan kemudian untuk buka akun bank gitu misalnya, atau bisa untuk upgrade e-money kita, atau bisa melakukan hal-hal lain di digital world yang sebetulnya bisa menambah value add gitu ya untuk digital ekonomi kita gitu. Dan disitulah yang memang masih banyak tantangan, antara lain yang tadi disebut gitu, tantangan edukasi, bagaimana bisa lebih menyadarkan masyarakat gitu pentingnya untuk tidak untuk melindungi data pribadi mereka, untuk tidak begitu saja mempercayai platform saat mendaftar, tapi juga benar-benar mengecek dan lain-lain. Jadi memang gap edukasinya lumayan. Dan yang kedua tuh kalau soal gap kedua itu sebenarnya adalah mengenai transformasi industri tadi gitu. Tadi Pak Hatip bilang bahwa sektornya bisa masuk ke ranah digital atau tidak itu sangat mempengaruhi penetrasi dari digital identity itu tadi gitu. Dan memang tidak akan selalu sama gitu ya penetrasinya. That's just the nature of different industry gitu. Beberapa industri memang pasti tidak bisa demikian saja dialihkan ke digital ecosystem, sehingga digital identity dan trusted digital identity di sektor tersebut pasti akan lebih lambat. Terus yang ketiga tadi Mas Bim dan Mas Bim sudah mention juga gitu bahwa sebetulnya yang perlu kita pikirin bukan hanya dari sisi fintech atau dari sisi yang memang digital identity itu sudah menjadi suatu hal yang dipahami gitu oleh sektor, tapi bagaimana kalau kita ngomongin edutech, gimana kalau kita ngomongin health gitu. Bagaimana kita bisa mulai melakukan penerapan di bagian itu, dan edukasinya sebetulnya bukan ke masyarakat umum saja, tapi juga kepada para penyedia layanan gitu di sektor-sektor tersebut gitu. Betapa pentingnya hal ini untuk diimplementasikan juga. Gitu. Mungkin gitu dari saya.
Thank you Mbak Sati. Nggak kerasa kita udah berada di penghujung diskusi. Banyak banget yang saya dapetin juga, dan mudah-mudahan teman-teman dari media dan industri juga mendapatkan pencerahan dan edukasi ya mengenai apa sih digital identity, trusted digital service provider, dan perannya dalam mendorong transformasi digital nasional. Makasih buat Mas Ben, sekali lagi Mas Bima dan Mbak Sati atas waktunya siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Saya Hairani Putri mohon pamit. Panggungnya akan saya berikan kembali kepada Mbak Dimsi, Mbak Sis. Selamat siang. Terima kasih banyak Mbak Putri, rekan moderator yang telah membawa diskusi siang hari ini menjadi sebuah sesi diskusi yang sangat menarik. Terima kasih banyak. Kami harapkan juga tentunya teman-teman media semua yang mengikuti acara lewat sesi diskusi yang baru saja kita simak bersama-sama, mendapatkan pemahaman mengenai digital trust dan juga penerapannya ya dalam bisnis digital, dan juga memahami pentingnya peran sertifikat elektronik yang aman dan terpercaya dalam perkembangan ekonomi digital yang tentunya sekarang mengalami suatu akselerasi nih dengan adanya presidensi G20 di Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk supportnya yang luar biasa untuk acara pada hari ini, kepada Bapak Samuel, keynote speaker kita, kepada Bapak Basri, dan juga tentunya kepada panel pembicara kita yang sangat luar biasa, membuka begitu banyak cakrawala dan knowledge ya, untuk topik yang mudah-mudahan jadi topik yang akrab nih di masyarakat luas berkat bantuan teman-teman media pada hari ini dalam menyebarluaskan segala sesuatu yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sati Raswanto, Bapak Bima, dan juga Pak Vincent, dan juga tentunya tadi dimoderasi oleh Mbak Putri. Terima kasih banyak sekali lagi karena sudah menjadi bagian dari acara kita pada hari ini. Terima kasih untuk waktu dan knowledge yang sudah di-share. Akhir kata, saya Siska Becker mengucapkan banyak terima kasih untuk atensi dari seluruh peserta acara kita. Sekarang kami undur diri dulu, sampai jumpa ya di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu. Terima kasih.